more food. We'll take the legs off. And if you want your legs like that, kind of go back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Nurul Afifah dengan NPM 20 01 1018 223 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai faulty grading. Nah, terdapat dua bentuk pemasaran ternak unggas, yaitu dalam bentuk hidup dan bentuk hasil prosesi atau karkas. Di dalam karkas terdapat 5 bentuk. Yang pertama ada dress atau tanpa darah dan bulu, kemudian ada ready to cook atau tanpa darah, kepala, bulu, kaki, leher, dan organ dalam kecuali giblet yang merupakan hati, gizzard, dan jantung. Kemudian ada empty karkas, yaitu tanpa darah, bulu, kaki, leher, kepala, dan seluruh rongga isi perut. Kemudian ada eviscerate atau tanpa darah, bulu, dan isi rongga perut. Dan terakhir ada cut up, yang merupakan potongan-potongan karkas berupa breast, breast with rib, wishbones atau pulley bones, drumstick, thighs, legs, wings, backs, halves, dan quarter. Kemudian grading dress dan ready to cook poultry. Nah, karkas atau bagian yang tidak utuh, tidak sehat, atau tidak layak untuk dimakan, baik secara keseluruhan atau sebagian, tidak dimasukkan ke dalam penentuan kualitas. Bila karkas dalam bentuk dress, penentuan keutuhan atau sehat untuk dimakan adalah hanya didasarkan kepada sifat-sifat yang terlihat dari luar. Pada ready to cook karkas, yang mana memperlihatkan adanya penyimpangan, mungkin setelah proporsi yang menyimpang tersebut dibuang, dapat dilakukan grading. Di dalam grading dress dan ready to cook, pengujian-pengujian sebelum ditentukan kualitasnya adalah dilakukan pengamatan terhadap condition dan craftsmanship. Nah, dilanjut dengan condition. Melalui pemeriksaan kondisi ini diarahkan kepada ada atau tidaknya mengidap penyakit atau kondisi-kondisi lain yang mana dapat menggambarkan unggas sehat atau layak dimakan oleh manusia. Kemudian ada juga other condition yang menyangkut pada preservation atau perlindungan, cleanliness atau kebersihan, soundness atau keutuhan, processing atau processing, dan packaging atau pengepakan. Kemudian bila dilakukan grading poultry ini suatu karkas yang memiliki tanda-tanda sebagai berikut, tidak akan dilakukan grading. Kondisi tersebut adalah yang pertama decompose atau pembusukan, kedua kekurusan yang hebat, ketiga adanya memar atau kerusakan daging yang hebat, keempat unggas yang secara jelas dari luar memperlihatkan terkena penyakit, yang kelima adanya tumor-tumor, yang keenam anemia atau pucat, yang ketujuh cadavers atau unggas mati sebelum dipotong, dan yang kedelapan yaitu karkas yang bagian abdominalnya menimbun cairan atau substansi seperti keju. Kemudian ini ada craftsmanship. Dress atau ready to cook karkas pada kondisi-kondisi tertentu dikembalikan lagi untuk memperoleh tambahan processing. Atau kalau tidak memungkinkan, maka mereka akan diklasifikasikan sebagai no grade. Nah, no grade ini memiliki beberapa tanda-tanda. Untuk ready to cook, berikut merupakan tanda-tandanya. Fin feather yang menonjol, adanya memar yang perlu pemotongan, paru-paru atau organ-organ kelamin yang tidak lengkap, bagian-bagian dari trachea, vestigial feather, materi luar yang terdapat di luar atau di dalam karkas seperti fekal atau darah dan lain-lain. Kemudian untuk dress itu kepala yang kotor dan banyak darah, karkas yang kotor dan banyak darah, fan yang kotor, kaki yang kotor, bulu-bulu pada karkas, dan tembolok dibuang. Selanjutnya ada penilaian ayam hidup, yaitu ada health and vigor, feathering, conformation, flashing, fat, and defect. Ini kemudian untuk processing karkas ya. Yang pertama itu stunning. Dalam proses ini ayam distrum dengan arus listrik berkekuatan 35 volt
sampai 40 volt selama 3-5 detik pada bagian kepala. Kemudian dilanjut dengan proses killing. Di sini ayam dipotong pada bagian leher belakang, rahang bawah. Bagian harus terputus saluran nafas, saluran pencernaan, dan vena kanan dan kiri. Kemudian dilanjut dengan bleeding atau pengeluaran darah selama kurang lebih 30 detik. Kemudian ada flocking atau pencabutan bulu menggunakan mesin atau bisa juga dengan manual yang menggunakan tangan. Kemudian ada evisceration, yaitu pengeluaran jeroan atau seluruh organ dalam. Dan terakhir ini dilanjut dengan pemotongan bagian kepala dan leher serta kaki atau shank. Nah, di sini ada penilaian kualitas karkas hidup. Dapat dilihat tabelnya, ada beberapa faktor di sini dan dapat ditentukan kualitas. Apakah itu kualitas A, B, atau C. Dapat dilihat tanda-tandanya dengan health and vigor-nya seperti apa, feathering, conformation, seperti breastbone, back, leg, wing, flashing, fat covering, dan defect. Kemudian ada penilaian kualitas karkas. Di sini juga sama, ada faktor yang menentukan kualitas karkasnya itu sendiri. Dari feeder, conformation, flocking, dan lain-lain. Dengan 3 kualitas yang sama, yaitu A, B, dan C. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.